Sebenarnya saya sangat takut, Pak, dengan ujian akhir saya, dikarenakan saya takut tidak memenuhi target yang saya harapkan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan kecemasan atau tekanan akademik memang sangat mempengaruhi kinerja saya, terutama dalam beberapa aspek. Pertama, saya merasa bahwa kecemasan membuat saya lebih sulit untuk fokus di kelas. Saya seringkali merasa seperti pikiran saya terpecah-pecah, sehingga saya tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh dosen dengan baik. Saya juga merasa seperti saya selalu memikirkan tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga saya tidak bisa benar-benar fokus pada materi yang sedang dibahas. Kedua, saya cemas sekali, dan kecemasan itu membuat saya ragu-ragu dalam mengerjakan tugas karena saya takut tidak mendapatkan hasil yang baik. Tetapi saya berusaha untuk mendapatkan hasil yang saya targetkan. Saya seringkali merasa seperti saya tidak yakin tentang apa yang saya kerjakan, sehingga saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memeriksa dan memperbaiki pekerjaan saya. Ini membuat saya merasa seperti saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dan itulah yang membuat saya takut tidak sesuai target yang saya harapkan, Pak. Baik, jika Bapak bertanya apakah dari kecemasan saya itu, apakah ada pola tidur saya yang terganggu atau bagaimana, dan saya menjawab, iya Pak, dari kecemasan itu saya merasa pola tidur saya terganggu dan saya merasakan kecemasan yang berlebihan karena terlalu memikirkan semua itu. Tetapi saya berusaha melawan kecemasan itu karena kan saya berpikir jika saya cemas berlebihan, maka itu tidak baik bagi kesehatan saya, dan jika itu sudah berdampak di kesehatan, maka semuanya mungkin akan usai dan tidak akan mencapai target saya. Saya berusaha untuk tetap semangat dan melawan kecemasan saya agar saya bisa mencapai target yang saya impikan, dan saya berharap semoga ujian akhir saya kali ini akan berhasil dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu harapan saya untuk semua kecemasan saya ini, dan saya harap untuk semester kedepannya saya akan lebih baik dan lebih percaya dengan diri saya sendiri. Tentunya saya mendapatkan dukungan dari lingkungan pertemanan maupun lingkungan keluarga saya. Saya sering bercerita kepada keluarga saya tentang apa yang membuat saya sedih di perkuliahan atau saya ada masalah. Saya sering curhat kepada teman-teman saya. Mungkin itu membuat saya merasa lebih baik karena saya ada dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan pertemanan. Sebelumnya saya tidak menyangka dari lingkungan pertemanan, dikarenakan saya dulu sering membaca di internet itu, Pak, lingkungan perkuliahan itu seperti apa. Tetapi ketika saya sudah masuk perkuliahan dan saya merasakan sendiri betapa bukan maksud saya lingkungan pertemanan tidak sejahat yang saya baca, dikarenakan saya mendapatkan teman-teman yang sangat baik dan selalu mendukung saya. Apabila saya merasakan kegagalan atau kesedihan, mereka bersedia untuk membantu dan mendengarkan cerita saya. Dari situ saya merasa bahwa lingkungan pertemanan dan keluarga saya begitu sangat mendukung saya, sehingga saya
sehingga saya merasa percaya diri. Dan apabila saya merasakan kecemasan berlebihan seperti yang saya katakan tadi, saya bercerita dengan teman-teman saya dan keluarga saya untuk mengurangi kecemasan tersebut. Yang saya rasakan apabila mendapatkan tugas dengan tenggat waktu yang singkat, tentunya saya sebagai mahasiswa sangat terkejut ya Pak, atau sangat takut, karena takut tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dengan tugas-tugas tersebut. Walaupun dengan tenggat waktu yang singkat, tetapi kami di perkuliahan dengan teman-teman bersama-sama mengerjakan tugas tersebut, dan kami saling berdiskusi apabila ada yang kesusahan atau yang tidak dimengerti. Kami saling berdiskusi dengan teman-teman dan saling bertanya, saling ajari mengajar. Jadi begitu. Jadi tugas yang dengan tenggat waktu yang sangat singkat itu mungkin bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat ketika bersama-sama dengan teman menjalaninya. Betul Pak, Bu. Mengatur waktu antara kuliah, tugas, serta aktivitas pribadi memang menantang, terutama bila harus menyeimbangkan deadline yang padat. Saya biasanya menyusun jadwal mingguan, memprioritaskan tugas akademik pada jam-jam paling produktif, dan menyisihkan slot khusus untuk istirahat serta hobi. Dengan begitu, beban terasa lebih terkelola dan produktivitas tetap terjaga. Betul Pak, saya pernah mengalami kebingungan saat materi kuliah belum sepenuhnya jelas dan saya pahami, sehingga rasa bertanya pun ingin muncul. Biasanya saya menuliskan poin-poin yang masih kurang dimengerti, lalu mengatur waktu singkat di luar jam perkuliahan atau memanfaatkan sesi konsultasi. Dengan begitu, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus dan mempercepat pemahaman saya. Sehingga saya bisa memecahkan masalah kebingungan saya itu. Dan saya apabila saya takut bertanya dengan dosen atau semacamnya, saya sering bertanya dengan teman akrab saya apabila saya tidak mengerti materi yang telah disampaikan. Terbilang saya cukup introvert, jadi saya malu bertanya ketika di depan teman satu kelas, sehingga saya mengambil keputusan untuk bertanya kepada teman akrab saya yang sudah mengerti dengan pembelajaran yang telah dosen berikan. Betul Pak, saya pernah mengalami kebingungan saat materi kuliah belum sepenuhnya jelas dan saya pahami, sehingga rasa bertanya pun ingin muncul. Biasanya saya menuliskan poin-poin yang masih kurang dimengerti, lalu mengatur waktu singkat di luar jam perkuliahan atau memanfaatkan sesi konsultasi. Dengan begitu, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus dan mempercepat pemahaman saya. Sehingga saya bisa memecahkan masalah kebingungan saya itu. Dan saya apabila saya takut bertanya dengan dosen atau semacamnya, saya sering bertanya dengan teman akrab saya apabila saya tidak mengerti materi yang telah disampaikan. Terbilang saya cukup introvert,
Jadi saya malu bertanya ketika di depan teman satu kelas, sehingga saya mengambil keputusan untuk bertanya kepada teman akrab saya yang sudah mengerti dengan pembelajaran yang telah dosen berikan.